Sahabat agen PTN B2B Pos, saya Ruth dari PTN. Saat ini saya akan mempresentasikan tentang sosialisasi NIPOS. NIPOS ini sendiri, adapun background-nya adalah keputusan dari Direksi PT Pos Indonesia, di mana aplikasi existing sebelumnya, iPos ini akan digantikan dengan aplikasi New Digital Platform atau NIPOS. Kemudian, sudah ada surat dari PT Pos Indonesia per tanggal 1 Juli untuk diimplementasikan di B2B. Mitra B2B harus segera melakukan development NIPOS, yang selanjutnya PT Pos Indonesia akan melakukan switch off layanan di iPos. Saat ini PTN telah melakukan development NIPOS. Sejak 1 Januari 2022, layanan dalam negeri untuk PKH, PE, PJE, dan pos instan sudah dipindahkan ke NIPOS. Selanjutnya akan menyusul layanan lainnya seperti kiriman luar negeri, CN23, dan marketplace atau cashless. Oke, jadi seperti inilah tampilannya untuk menu NIPOS. Jadi untuk tampilan menu NIPOS kurang lebih masih sama ya seperti yang existing. Jadi memang kita pisahkan menunya biar agen juga untuk yang transaksi masih belum bisa di NIPOS, masih bisa dilakukan di yang existing di iPos. Jadi setelah kita klik menu NIPOS MLO transaksi akan muncul tampilan seperti ini untuk kita input data transaksi. Nah, jadi tampilan untuk input data transaksinya seperti ini ya, sahabat PTN. Nah, di sini ada tujuan, bisa diisi dengan kode pos atau kelurahan yang dituju. Kemudian, pilih jenis kiriman, dokumen atau paket. Kemudian ditambahkan instruksi pengirimannya. Bisa diisi contohnya handle with care atau barang mudah pecah. Untuk isi kiriman nanti bisa diisi barang apa yang memang dikirimkan oleh customer, contohnya sepatu, baju, ataupun yang lainnya. Jadi untuk volumetrik di sini masih sama dengan yang existing. Jadi di sini juga ada berat aktual, berat yang diinput setelah ditimbang kembali, kemudian juga ada nilai barang. Nah, yang membedakannya dengan NIPOS di sini ada asuransi. Nah, jadi jika menggunakan asuransi bisa dipilih asuransinya, tetapi jika tidak menggunakan asuransi silahkan pilih non asuransi. Jadi nanti kalau sudah diisi bisa diklik cek layanan. Jadi nanti setelah diklik akan muncul paket layanan yang tersedia. Misalnya ingin mengirimkan ke domestik atau dalam kota, nanti bisa disesuaikan misalnya PKH, K9 sesuai dengan permintaan dari customer. Setelah diisi jenis layanannya, ini juga ada pengisian nama penerima dan pengirim, kurang lebih sama dengan yang ada di existing, hanya saja di sini ada tambahan di NIPOS yaitu kode pos pengirim. Fungsinya apa? Kita input kode pos pengirim agar jika terjadi pengembalian barang atau retur, barang akan langsung dikirimkan ke pengirim, bukan ke agen. Jika sudah diisi dengan lengkap, data pengirim dan penerima, bisa langsung klik submit. Lalu bayar. Nah, jadi akan muncul tampilan seperti fungsi kalkulator. Contohnya tadi untuk total tagihan sebesar 7.500 dan untuk saat ini metode pembayaran NIPOS baru bisa dengan cara cash. Nah, contohnya customer membayarkan dengan 10.000, nanti kita input di jumlah yang dibayarkan, contohnya 10.000, maka nanti di sisi sampingnya akan muncul kembalian yang harus dikembalikan kepada customer sebesar Rp2.500. Apabila diisi dengan angka yang sama pun tidak akan berpengaruh pada sistem. Kemudian klik bayar. Jika terdapat kendala setelah klik bayar dan proses loading agak lama, harap tetap menunggu sampai muncul tampilan resi. Proses selanjutnya akan mengeluarkan respon resi. Untuk resinya sendiri memang agak sedikit berbeda dengan yang existing. Satu print resi sudah mencakup 2 bagian, yang satu untuk ditempelkan di paket, yang satu untuk diberikan kepada customer atau pengirim.
Jadi nanti pada saat setting printer bisa dipilih untuk print satu lembar atau pilih one of one agar nanti pada saat di print out hanya satu lembar dan nanti bisa dibagi dua bagian, yang satu untuk dipaket, yang satu untuk pelanggan. Untuk tampilan resi di sini juga ada sedikit perbedaan, seperti contohnya di sini terdapat QR code. Untuk fungsi QR code sendiri, pada tampilan QR code di bawah, pada saat customer scan melalui smartphone, maka akan langsung diarahkan kepada tracking, jadi customer bisa melihat atau men-tracking sampai mana paket yang telah dikirimkan. Lalu untuk QR code yang berada di atas, fungsinya adalah untuk proses bagging. Jadi nanti untuk proses selanjutnya di Nipos ini akan ada proses bagging. Jadi nanti dari aplikasi smartphone agen dan aplikasi smartphone petugas loket bisa langsung scan QR code yang ada di sini untuk melihat isi paket yang ada di dalam bagging. Apabila proses scan QR gagal, dapat di-scan melalui barcode, atau apabila gagal juga bisa input manual melalui angka yang tertera di bawah barcode atau nomor resinya. Nah, selanjutnya apabila sudah dicetak resi atau di print resi, di sini juga tersedia untuk menu cek status. Setelah diklik cek status, silakan input nomor resi, maka setelah diklik submit akan muncul status transaksinya. Untuk status transaksinya ada paid, ada cancel atau batal, ada fail atau gagal, dan juga pending. Jadi di sini ada beberapa contoh status transaksi. Contohnya di sini ada fail. Di sini biasanya karena time out. Jadi pada saat proses pembayaran sehingga nomor resi tidak muncul. Kemudian di sini ada contoh status transaksi cancel. Biasanya status transaksi cancel ini terjadi apabila dilakukan pembatalan dari petugas loket. Nah, yang di sini adalah contoh transaksi yang sukses. Nah, ini selanjutnya untuk proses pembatalan transaksi. Bisa diklik untuk menu pembatalan transaksi. Lalu nanti tinggal kita pilih saja resi mana yang mau dibatalkan. Tinggal klik batal saja di sini. Selanjutnya akan keluar pop-up apakah Anda yakin setelah diklik ya, maka pembatalan transaksi berhasil. Sedikit ketentuan mengenai pembatalan transaksi. Pembatalan hanya dapat dilakukan dengan syarat dilakukan H+0 atau masih di hari yang sama. Dan yang kedua, belum dilakukan proses bagging atau manifest R7. Nah, untuk selanjutnya setelah proses pencetakan resi tadi, resi telah ditempel di paket. Dan untuk di Nipos sendiri, proses selanjutnya adalah proses bagging. Proses bagging ini sendiri merupakan proses pengkantongan atau sebagai pengganti close manifest. Dan di sini saya coba untuk jelaskan. Jadi di sini ada dua tahap. Yang pertama apabila pick up per post, pick up barang dengan proses scan mobile apps. Jadi dari loket cukup melakukan proses bagging saja. Untuk proses bagging sangat mudah. Pada aplikasi mobile mail app, silahkan pilih menu bagging. Kemudian, untuk mencetak label bagging, dapat diakses di mail app website dengan cetak di menu package. Namun, apabila pick-upper tidak melakukan proses scan mobile app, maka setelah kita melakukan bagging, maka selanjutnya yang harus kita lakukan adalah memilih menu manifest R7. Manifest R7 ini sendiri merupakan dokumen serah dari petugas loket ke petugas pick-upper. Jadi merupakan dokumen sebagai bukti bahwa paket telah diserahkan. Ataupun dari KPC atau KPRK dari agen yang menitipkan paketnya ke KPC atau KPRK. Bagi agen yang menitipkan atau drop barang ke KPC atau KPRK terdekat dapat melakukan manifest R7 di mail app mobile, kemudian cetak manifest R7 di mail app website. Jadi untuk masing-masing tahapannya, apa itu bagging? Bagging merupakan proses manifest kalau dulu di aplikasi existing. Jadi kalau di Nipos saat ini disebutnya adalah bagging, yang dulu kita kenal sebagai close manifest. Jadi untuk bagging menggunakan aplikasi langsung dari PT Pos,
yang bisa kita download di Play Store. Nama aplikasinya adalah Mile App. Bisa langsung kita download. Setelah kita download, nanti untuk username dan password akan diberikan langsung dari PT Pos. Jadi bisa langsung dapat menghubungi PIC Loket untuk mendapatkan username dan password. Sebelum masuk ke tampilan seperti ini, nanti sebelumnya ada pilihan company-nya, langsung saja dipilih company-nya adalah PT Pos. Langsung masukkan username dan password, kemudian klik sign in. Apabila sudah diklik sign in, maka akan muncul tampilan seperti ini. Untuk proses bagging, langsung saja diklik tanda plus di sini, kemudian nanti pilih menu bagging. Selanjutnya akan muncul tampilan untuk tujuan bag. Tujuan bag ini bisa diisi dengan kantor tutupan atau kantor atau tempat agen menitipkan barangnya atau pick-up-nya berasal dari kantor mana. Jadi ini bisa diisi sesuai dengan kantor tutupan atau paket drop untuk barangnya. Nanti setelah dipilih, dia akan muncul tampilan seperti ini. Jadi nanti untuk barang yang tadi sudah dijelaskan, untuk QR code-nya kita scan pada menu yang ini. Jadi ini tampilan pada saat di-scan, jadi scan di bagian QR, tapi kalau misalnya masih gagal, kita bisa scan di barcode. Namun kalau masih gagal juga, kita bisa input nomor resinya secara manual. Nanti apabila berhasil, maka notifikasinya akan muncul di sini bahwa proses bagging telah berhasil. Jadi kita lanjutkan untuk proses scan dengan paket layanan yang sama, contohnya adalah PKH. Jadi kita scan semua paket PKH sampai semua paket PKH kita sudah terscan, kemudian baru kita klik next. Jadi selanjutnya akan muncul dari paket-paket yang sudah di-scan tadi. Pastikan paket yang sudah di-scan adalah paket dengan layanan yang sama. Harap hati-hati, pastikan sekali lagi kalau paket yang telah di-scan adalah paket dengan layanan yang sama sebelum kita finalize, karena setelah di-finalize tidak akan bisa dirubah lagi ya. Karena jika salah tidak dapat dilakukan pembatalan atau revisi selain dari kantor tutupan. Kemudian diklik untuk finalize. Jadi kurang lebih seperti itu ya untuk proses baggingnya. Oke, jadi tadi adalah proses bagging dari aplikasi smartphone. Sekarang kita beralih ke website di PC atau laptop. Untuk proses cetak manifest R7 di website, jadi buka menu web tax.mile.app lalu login dengan username yang sama di aplikasi smartphone. Lalu akan muncul tampilan seperti ini setelah login. Untuk proses cetak bagging bisa pilih menu paket. Lalu nanti di bawah sini akan muncul kantong-kantong yang sudah di bagging. Jadi di sini kantongnya ada nomor serinya, biasanya tertulisnya PID. Nanti tinggal dipilih aja yang mana yang mau kita cetak untuk label baggingnya. Lalu klik print. Jadi nanti setelah di print akan muncul seperti ini. Jadi inilah yang akan ditempelkan pada kantong. Jadi nanti pada saat proses scan sudah terlihat seluruh isi dengan paket yang sama dalam satu kantong. Di sini contohnya paket PKH, ada berjumlah 3 paket PKH di dalam kantong. Jadi nanti tiap-tiap kantong sudah dengan layanan yang sama. Nah, untuk yang selanjutnya, bagi yang memerlukan manifest R7 untuk diserahkan ke KPRK, ini juga caranya sama, login dulu di aplikasi smartphone Anda untuk Mile App-nya, dengan menggunakan username dan password yang sama. Ini juga caranya masih sama, klik plus, tapi ini yang dipilih adalah manifest R7. Bukan R7, tapi manifest R7, karena di sini juga ada pilihan R7. Setelah pilih menu manifest R7, maka akan muncul kantor tutupannya atau kantor tujuannya. Yang dipilih adalah tempat atau loket tempat agen menitipkan barang atau petugas pick-up-nya berasal. Kemudian untuk menu scan, ini bisa di-scan untuk label baggingnya saja.
Nah, jadi label yang ini yang di-scan, tidak perlu di-scan lagi satu-satu karena tadi kan sudah diproses bagging ya pertama. Sehingga nanti yang muncul di tampilan ini hanya list-list kantong saja. Sesuai dengan PID-PID-nya tadi. Setelah PID-PID-nya telah sesuai dengan PID yang ada di visi kantong, maka kita bisa lanjutkan dengan klik next. Dan ini harus dipastikan sudah sesuai ya, karena nanti tidak bisa diubah lagi. Setelah proses selanjutnya harus diubah di kantor tutupan yang telah kita daftarkan sebelumnya. Bisa klik done. Untuk cetak manifest R7 di web atau di laptop atau di PC ini juga sama, aksesnya di web task.mail.app, loginnya juga sama, kita klik login, kemudian pilih menu modul, kemudian pilih manifest R7. Lalu di sini dipilih tanggal datanya, sesuai datanya yang akan dicetak, lalu nanti diklik filter, kemudian akan muncul data manifest yang tadi sudah kita input. Tinggal kita klik print, kemudian nanti tampilannya akan seperti ini. Tampilannya akan seperti ini, jadi per kantong-kantong saja yang terlihat. Jadi kurang lebih seperti itu. Mudah bukan? Semoga video ini dapat membantu Anda. Jangan lupa like dan subscribe untuk mendapatkan video-video selanjutnya. Terima kasih. Salam juara.